Kita akan lanjutkan belajar tentang pemrograman web masih di materi JavaScript. Dan yang ketiga dari video ini kita belajar tentang tipe data yang digunakan oleh JavaScript. Kita langsung lanjut ke materinya saja. Sebelum masuk ke materi, saya akan tunjukkan dulu di dalam sini saya menggunakan referensi atau patokannya javascript.info. Kalau kita scroll ke bawah, di dalam sini ada beberapa materi, untuk semua materi tentang JavaScript. Kita akan menggunakan atau berlatih menggunakan sebagian yang ada di dalam sini dalam proses pembelajaran kita. Dan nanti kalau Anda kebingungan atau apa, bisa kembali lagi ke dalam sini, yaitu di javascript.info. Materi kali ini kita akan belajar tentang tipe data. Tipe data di dalam sini kita akan belajar tentang di dalam sini data types. Kita klik data types. Di dalam sini ada bentuk seperti ini yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kita bisa lihat lagi ke dalam sini. Sekarang kita akan coba buat sebuah file baru lagi di dalam JS. Kita beri new file, kemudian kita akan buat tipe data.js. Kita enter. Kemudian di dalam sini index kita akan rubah juga ke dalam tipe data.js. Ini bisa kita hapus, garis miring, kita cari yang tipe data.js. Kita Ctrl S. Kemudian kita ke tipe data.js ini. Di dalam tipe data ini kita akan coba membuat let angka sama dengan 10. Nah, ini berarti kita menggunakan angka sama dengan 10. Kalau kita buat lagi let kata, kemudian saya kasih petik saya belajar JavaScript, kita kasih titik koma, kita Ctrl S. Yang ini adalah tipe data dari string, kemudian yang ini adalah tipe data dari integer. Kemudian kalau saya buat let pecahan sama dengan 2.5. Nah, ini disebut dengan float. Jadi kita punya pecahan, kita punya seperti ini integer, let kata, kemudian let pecahan seperti ini. Kita Ctrl S. Untuk menampilkannya seperti sudah kita pelajari, kita bisa menggunakan console, kemudian .log, kemudian di dalam sini kita buat angka. Nah, ini seperti variabel yang mau kita tampilkan. Jadi kita siapkan variabel atau wadahnya, baru kemudian ini isinya. Isinya bentuknya ini adalah integer. Kalau ini isinya adalah tipe data float. Kalau ini kita ketemu dengan saya belajar JavaScript bentuknya string, tetapi di dalam JavaScript ini disebut dengan number. Jadi ini cuma number, kemudian ini disebut dengan string. Kalau kita lihat di bawah sini console, kemudian .log, kemudian kita buat type of, kita isi variabel yang ingin kita lihat, yaitu pecahan. Kemudian kita titik koma, kita Ctrl S, kita pastikan di dalam sini live servernya sudah menyala. Di dalam sini sudah menyala, kemudian kita klik kanan, kemudian inspect. Kita lihat di dalam konsol ini, menu dari konsol. Kita lihat 10 dan ini adalah number. 10 itu didapat dari ini, dan number itu didapat dari pecahan. Jadi di dalam JavaScript, walaupun ini di dalam PHP disebut dengan float, tapi di dalam sini disebut dengan number. Jadi sama kalau kita pecahan dan angka, pecahan dan angka, kita Ctrl S, dia hasilnya akan sama, yaitu number. Nah, berikutnya di dalam sini kalau kita tampilkan ini 1, kemudian ada pembaginya 0, hasilnya adalah infinity. Kita akan coba di bawahnya sini console.log, kita akan buat seperti contohnya 1/0, kemudian kita kasih titik koma, Ctrl S. Kita akan lihat hasil di dalam sini infinity. Hasilnya adalah infinity. Di sini ada file yang kita gunakan, yaitu tipe data.js. Kemudian kita juga di dalam sini ada seperti ini, not number dibagi 2 plus 5. Jadi ketemunya adalah 6. Kita ambil contoh, kita tambahkan dalam sini console.log,
kita isi dengan petik-petik JavaScript. Kemudian ini kita kasih seperti contoh di dalam sini, yaitu menggunakan per kemudian 2 plus 5. 2 plus 5. Kita Ctrl S, kemudian kita lihat hasil di dalam sini, yaitu none. Seperti yang diberikan di dalam sini. None somewhere mathematical expression. Nah, ini di dalam sini hasilnya adalah none. Sekarang kita tambahkan di dalam sini begin. Begin ini angka yang panjang sekali. Kita lewati saja. Kita langsung membahas tentang ini. Di dalam string itu terdapat 3 quote. Quote yang pertama atau kutipan yang pertama adalah dengan menggunakan tanda petik 2, double quote. Kemudian berikutnya single quote seperti ini. Dan berikutnya adalah backticks. Contoh, di dalam sini kita akan menggunakan, di dalam ini kita sudah dapatkan kata ini, saya belajar JavaScript. Saya buat lagi let, kemudian isi, kemudian saya kasih petik-petik 1, belajar, Ctrl S. Nah, ini secara otomatis diberikan oleh prettier ini, jadi ini 2. Kita akan coba lakukan di dalam sini console.log. Console.log. Kita akan tampilkan di dalam sini yang pertama adalah kita isi dengan isi. Kemudian kita lihat Ctrl S. Kita lihat hasil di dalam sini yaitu belajar. Kemudian kalau saya tambahkan menggunakan saya belajar JavaScript. Jadi dalam sini saya akan tambahkan menggunakan kata. Kita Ctrl S. Kita lihat hasil dalam sini belajar. Saya belajar JavaScript. Nah, ini kita menggunakan tambah. Di dalam sini kita akan coba menggunakan backtick. Yang pertama adalah console, kemudian .log, kemudian kita buat backtick itu yang di sebelah kirinya angka 1. Kalau di laptop di sebelah kirinya angka 1, dia ada tanda petik kebalik. Nah, ini backtick. Kita buat backtick. Nah, ini 2. Cara menggunakan backtick di dalam sini dikasih tahu caranya. Kita tinggal tambahkan $, kemudian buka kurung tutup kurung, baru kemudian nama variabelnya. Contoh di dalam sini saya akan tampilkan angka, yaitu $, kurung kurawal. Nah, kemudian saya isi dengan angka. Kemudian di sebelah sini saya kasih lagi kata $, kemudian kurung kurawal kata. Ini Ctrl S. Kita lihat hasil di dalam sini. Nah, ini 10. Saya belajar JavaScript. Jadi penggunaan dari backtick ini kita bisa menampilkan variabel ini dengan cara, kalau seperti ini kan kita harus menambahkan tambah. Tapi kalau dalam backtick ini saya bisa tambahkan lagi $, kurung kurawal, saya masukkan lagi dengan isi. Isi. Nah, ini dalam sini kita isi. Kemudian saya juga bisa menambahkan di dalam sebelum petik-petik ini, seperti contoh yang ada di dalam sini. Bisa langsung tambahkan tanpa petik-petik di dalam sini. Saya bisa tambahkan di dalam backtick ini. SMK Revit. Kita Ctrl S. Kita akan lihat hasil di dalam sini. SMK Revit 10 saya belajar JavaScript, kemudian di dalam sini belajar. Jadi penggunaan dari backtick ini memungkinkan kita untuk bisa memanggil variabel-variabel di dalam sini menggunakan langsung. Jadi menggunakan tanda simbol $, kemudian jangan lupa kurung kurawal, di dalamnya nama variabelnya. Seperti ini juga ada tanda $, baru kemudian nama variabelnya. Tanda $, kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup, baru kemudian nama dari variabelnya. Nah, ini penyederhanaan dari bentuk console, kemudian .log, kemudian di dalam sini kita bentuk seperti ini, SMK Revit, kemudian plus, dalam sini angka, kemudian plus lagi kata, kemudian plus lagi
isi. Nah, ini. Kita Ctrl S, kemudian kita akan lihat hasil di dalam sini. SMK Revit, saya belajar JavaScript belajar. Nah, ini tinggal ditambahkan, misalnya kalau ada jarak di dalam sini kita kasih plus, kemudian kasih petik-petik lagi. Ini isinya sama dengan yang di atas. Jadi kita bisa menyederhanakan menggunakan model backtick ini. Jadi ada backtick di dalam sini, kita bisa langsung mencampurkan semua variabelnya. Cukup menggunakan tanda dolar dan seperti ini. Ini kita tampilkan menggunakan backtick. Kemudian berikutnya kita akan coba lagi. Kita tambahkan di dalam sini tanda petik seperti ini. Boleh. Ctrl S. Kemudian kita bisa lihat hasil di dalam sini. Nah, ini keluar tanda petik. SMK Revit ada petiknya. Kalau saya kasih tanda seperti ini juga, saya kasih tanda petik Ctrl S. Kemudian kita lihat hasil di dalam sini. Nah, ini juga bisa kita kasih tanda petik-petik seperti ini di dalam backticks. Jadi penggunaannya di dalam sini dijelaskan penggunaan dari tanda quotes. Di dalam sini ada double quotes seperti ini, ada single quote seperti ini, dan ada backticks. Nah, ini fasilitas yang baru di dalam JavaScript. Tipe data selanjutnya yang kita akan gunakan adalah boolean, kemudian null value dan undefined value. Jadi tipe data yang bisa kita gunakan, kita akan dulu belajar tentang boolean. Boolean kita masuk lagi ke dalam sini, kita akan buat let, kemudian kondisi sama dengan true. Kita akan buat console.log, kemudian kita kasih kurung kondisi seperti ini. Kita Ctrl S, kemudian kita akan lihat hasil di dalam sini. Jadi kondisinya adalah true. Kemudian kita juga bisa membuat lagi let. Kita lihat di dalam sini berikutnya adalah null. Jadi let, kemudian dalam sini ada contohnya let age sama dengan null. Kita null itu sama dengan kosong, jadi isinya adalah null. Kemudian kita buat console.log, kemudian kita isi dengan age. Kita Ctrl S, kemudian kita akan lihat hasil di dalam sini, yaitu null. Berikutnya adalah undefined value. Undefined value itu variabel yang belum ada isinya. Variabel kita beri nama kosong, let kosong, kemudian konsolnya .log kita isi dengan kosong. Nah, kita isi dengan kosong. Jadi variabel ini belum diisi, kemudian digunakan. Maka hasilnya adalah undefined. Jadi undefined itu variabel yang belum diisi. Berikutnya adalah objek simbol, dan di dalam sini ada type of operator. Kita cukupkan sampai di sini dulu saja. Nah, yang objek dan seterusnya kita akan pelajari nanti saja kalau sudah sampai di dalam materi objek. Jadi materi yang ada dalam sini coba kita ulangi lagi. Tipe data yang kita gunakan bisa berupa number. Jadi number itu bisa integer, kemudian bisa pecahan seperti ini. Kemudian dia bisa berupa string, seperti contoh ini, kata ini. Kemudian untuk menampilkan atau melihat isi dari variabel, kita bisa menggunakan type of. Kemudian di dalam sini kita menggunakan string. Kalau dicampur dengan seperti ini, hasilnya adalah, kita perhatikan di dalam sini ada yang none. Kalau ini hasilnya infinity. Jadi 1 dibagi 0 itu hasilnya adalah infinity atau tak terbatas. Kemudian jangan lupa penggunaan dari backticks. Backtick ini fasilitas yang baru dari JavaScript. Untuk penggunaan dari JavaScript modern, nah kita dapatkan backtick. Jadi ada petik-petik. Penggunaannya kita bisa langsung menampilkan variabel menggunakan tanda dolar seperti ini, dan jangan lupa diikuti dengan kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup, baru ini variabelnya. Kemudian kita juga bisa belajar menggunakan boolean, kondisinya true atau false. Jadi kalau yang ini true, saya ganti dengan false, Ctrl S. Nah, hasilnya nanti di dalam sini juga false. Kemudian kita juga bisa mengisi data dengan null untuk
awal kita bisa dengan 0. Kemudian kita juga mendapatkan hasil yang undivided. Jadi kalau Anda nanti di dalam program melihat kok ada tampil undivided, nah itu artinya variabelnya itu belum diisi. Nah kalau 0 ini sudah diisi, hanya isinya adalah 0. Itu saja materi tentang JavaScript. Untuk lebih lanjut bisa baca-baca di dalam javascript.info. Kita akan lanjutkan menggunakan javascript.info ini. Terima kasih, kita ke video berikutnya.